Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu di buku Gen Koplis soal 11.64. Di sini materinya adalah distilasi dari benzen toluen menggunakan metode konsentrasi entalpi. Diketahui di dalam soal, cairan atau cairan umpannya itu mempunyai flow rate 100 kmol per jam dari benzen toluen pada titik didihnya. Jadi ada benzen toluen dengan flow rate sebesar 100, itu diumpankan dan mengandung 55% mol benzen dan 45% mol toluen. Nah, pada tekanan 1 atm, diinginkan hasil dari distilat itu 0,98 dan hasil bawahnya 0,04 dengan menggunakan R 1,3 kali dari R minimum. Nah, dengan menggunakan metode konsentrasi entalpi, kita akan menentukan yang pertama yaitu jumlah teoritis stage yang diperlukan, kemudian yang B yaitu menghitung beban panas dari kondenser dan reboiler, kemudian yang ketiga yaitu menentukan jumlah minimum tray pada total reflux. Nah, selanjutnya langkah yang pertama yaitu kita mengilustrasikan prosesnya terlebih dahulu untuk menentukan besar dari masing-masing aliran. Kita tulis komponennya masing-masing, yaitu aliran masuk sebesar 100 kmol per jam, kemudian XF, yaitu fraksi benzena pada umpan, yaitu sebesar 0,55, kemudian tekanannya 1 atm, diinginkan hasil distilatnya yaitu 0,98, ini adalah fraksi benzen pada distilat ya. Kemudian di sini ada fraksi benzen pada bagian bawah atau bottomnya XW sebesar 0,04. Nah, kemudian kita tuliskan neraca massa totalnya. Nah, neraca massa total ini F atau inputannya itu sama dengan output, yaitu aliran D ditambah aliran pada W. Nah, kemudian kita lakukan perubahan persamaan di sini W sama dengan F min D. Selanjutnya kita masukkan di mana W sama dengan F ini adalah 100. Kita masukkan di sini berarti W sama dengan 100 min D. Selanjutnya kita akan menuliskan neraca massa komponen. Di mana neraca massa komponen di sini ialah aliran pada F atau aliran masuk ini dikalikan dengan fraksi XF-nya ini sama dengan aliran pada D dikali fraksi pada D ditambah aliran pada W dikalikan fraksi pada W. Kemudian kita masukkan masing-masing, yaitu aliran pada F sebesar 100 kmol per jam, kita masukkan ke sini, kemudian dikalikan 0,55 XF-nya, fraksi pada F, ini 0,55, kemudian D ini belum diketahui ya, kemudian sedangkan XD sebesar 0,98 ditambah, di mana W, ini kan berasal dari W, angka ini, nah ini substitusi. Kita substitusikan persamaan pada neraca massa ini ke dalam sini, yaitu 100 min D. W kita ganti dengan 100 min D dikalikan dengan fraksi XW sebesar 0,04. Maka didapatkan angka 100 dikali 0,55, 55 sama dengan 0,9 D ditambah 4 min 0,04 D. Selanjutnya didapatkanlah aliran pada D sebesar 54,2553 kmol per jam. Nah, jika D sudah diketahui, maka kita bisa mencari aliran pada W atau aliran pada bawah ini. Kembali ke persamaan ini yaitu W sama dengan 100 min D. Jika D 54,2553, maka W sama dengan 100 dikurangi hasilnya D 54,2553, maka dihasilkanlah 45,7446 kmol per jam. Nah, setelah semua aliran yang ada di aliran D maupun W sudah diketahui, selanjutnya kita akan menentukan jumlah teoritis stage yang diperlukan dalam kondisi reflux rasio 1,3 kali dari reflux minimumnya. Yang diperlukan ialah data dari mol fraction benzen, yaitu pada buku Gen Koplis di tabel 11.11, yaitu pada tekanan 1 atm, di mana ini adalah sumbu X, nanti akan diplotkan di X, kemudian pada yang Y ini juga diplotkan di sumbu Y. Setelah kita dapatkan data dari tabel 11.11 di buku Gen Koplis, yaitu
mol fraksen benzena pada keadaan 1 atm, di mana komponen X akan kita plotting ke sumbu X, komponen Y akan kita plotting ke sumbu Y. Nah, kali ini saya memakai skala satu kotak itu 0,1. Nah, hingga 1, kemudian Y-nya juga hingga 1. Kemudian kita plotting masing-masing titik ini, di mana pada X1, Y1 itu kita dapatkan titik ini. Kemudian pada X 0,78 dan Y 0,9 tuh di sini ya. Kemudian pada 0,581 dan 0,77 di sini. Kemudian pada 0,411, 0,692 itu kita dapatkan 0,411, 0,692 di sini. Kemudian 0,258, 0,456, 0,258 di sini. Kemudian ada 0,13 dan 0,265. 0,123 di sini, 0,2 di sini. Nah, titik-titik yang sudah kita plotting selanjutnya dihubungkan dengan garis seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita tarik garis diagonal hingga menuju ke sumbu 0. Nah, sudah terbentuk. Selanjutnya kita plotting XF. Nah, XF itu 0,55. 0,55 ya, berarti di antara 0,5 sama 0,6. Nah, kita tentukan key line. Nah, diketahui pada soal bahwa umpan masuk itu pada at the boiling point, artinya dalam keadaan cair jenuh, sehingga key line sama dengan 1, sehingga slope-nya bernilai tak terhingga. Q per Q min 1. Nah, ini kan tadi Q-nya kita dapatkan 1 karena kondisinya cair jenuh, maka di sini 1 min 1 hasilnya adalah tak terhingga. Nah, hasilnya tak terhingga, maka slope yang terbentuk adalah tegak lurus terhadap XF. Jadi kita tarik dari XF di sini tegak lurus. Ini adalah key line-nya. Key line sudah diketahui, selanjutnya kita akan mencari intercept dalam kondisi keadaan minimum. Dalam kondisi keadaan minimum, kita peroleh persamaan sebelumnya, yaitu intercept sama dengan XD per reflux minimum plus 1. Kita belum tahu nih kondisi reflux minimumnya berapa, maka dari itu kita mencari interceptnya dengan menarik garis dari XD dan kita tariknya yaitu pada garis yang berpotongan dengan kurva dan juga key line. Jadi ada perpotongan antara garis kurva dan key line ini. Kita tarik dari XD. Kita tarik dari XD sini menuju ke sini. Maka didapatkan 0,45 adalah interceptnya. Dimasukkanlah ke persamaan XD per R minimum plus 1, maka 0,45, 0,9 per R minimum plus 1. Didapatkanlah 0,4 R minimum ditambah 0,45 sama dengan 0,98. R minimumnya adalah 1,178. Nah, ini adalah intercept pada kondisi R minimum. Nah, namun diketahui keadaannya adalah jika R total sama dengan 1,3 kali R minimum, maka R total yaitu 1,3 dikalikan R minimum yang didapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, jika 1,3 dikalikan 1,178 hasilnya adalah 1,531. Maka selanjutnya adalah kita menentukan intercept yang baru dengan kondisi R sama dengan 1,3 kali R minimum.
kembali ke persamaan sini, di mana intercept sama dengan XD per RM plus 1. Maka interceptnya sama dengan XD bernilai 0,98, yaitu ini distilat ya. XD ini adalah fraksi distilatnya, per 1,531 didapatkan dari R ini. Selanjutnya ditambah 1 menghasilkan 0,387 atau kita bulatkan menjadi 0,39. Nah, kita tarik garis dari XD lagi menuju ke 0,39 sebagai nilai dari intercept yang baru. Nah, kita dapatkan di sini. Selanjutnya, setelah kita peroleh intercept yang baru, ini adalah enriching, seksi enriching di mana ini kaya akan benzena. Nah, selanjutnya setelah enriching diketahui, titik perpotongan antara intercept dengan keyline akan kita tarik menuju garis XW, menuju titik XW, yaitu sebesar 0,041 berarti di sini ya. Kita akan tarik dari perpotongan sini. Nah, ini adalah garis stripping atau rectifying di mana kaya akan kandungan toluen. Setelah garis enriching dan garis stripping sudah diketahui, kita akan menentukan jumlah stage, yaitu ditarik dari garis XD menuju ke garis intercept yang baru, yaitu senilai ini ya, intercept yang baru ini. Nah, mendatar seperti pada langkah-langkah penentuan jumlah stage sebelumnya, mendatar menuju kurva dan ke bawah menuju intercept yang baru. Nah, sudah saya gambar dan didapatkan sekitar 16 stage. Nah, jadi pada part A dapat terjawab, yaitu jumlah tray atau stage yang diperlukan secara teoritis berjumlah 16 tray. 15 di menara distilasi, dan 1 di reboiler. Kita kembali di soal Biancoplis 11.64 di part C, di mana yang ditanyakan adalah jumlah secara teoritis tray yang dibutuhkan pada keadaan total reflux. Nah, ada dua cara untuk menentukan jumlah tray pada keadaan total reflux, yaitu satu secara grafik dan yang kedua bisa menggunakan persamaan First-Underwood di 11.423 buku Biancoplis. Ini adalah contoh gambar pada buku Biancoplis bagaimana cara menentukan jumlah stage pada keadaan reflux total, di mana tidak ada garis enriching maupun garis stripping. Hal ini dikarenakan pada kondisi total reflux, garis rectifying dan garis stripping saling berhimpitan pada garis Y sama dengan X sehingga membentuk sudut 45 derajat. Nah, pada kondisi ini semua kondensat dibalikkan kembali ke kolom sebagai reflux. Tidak ada produk yang diambil serta tidak ada feed atau umpan yang masuk. Pada saat startup, kolom-kolom destilasi seringkali dijalankan pada keadaan total reflux hingga keadaan steady dicapai. Cara penyelesaian dari soal 4C di Biancoplis 11.64 ialah yang pertama kita lihat terlebih dahulu pada grafik pada kondisi reflux minimum, di mana ada perbedaan nantinya dari hasil grafik di reflux minimum dan pada reflux total, di mana pada reflux minimum garis enriching dan stripping ini tidak saling berhimpitan. Pada reflux total hasilnya akan didapatkan garis enriching dan stripping yang saling berhimpitan. Akan tetapi langkah dari penggambaran grafiknya sama, yaitu nantinya kita akan memplotting titik yang didapatkan dari tabel 11.61 di buku Biancoplis, yaitu mol fraction benzen pada tekanan 1 atm. Nah, titik-titik ini nantinya akan diplotting sehingga membentuk garis seperti ini. Kemudian ditarik garis diagonal, kemudian diplotting masing-masing dari
fraksi distilatnya, kemudian di sini XF atau feed masuk sekitar 0,55, kemudian XW 0,04. Caranya ialah penentuan stage pada total reflux ini. Kita tarik dari garis XD, yaitu fraksi distilat, hingga ke XW atau fraksi pada produk bawah, di mana XD adalah fraksi distilat sebesar 0,98, sedangkan XW sebesar 0,04. Langkah dalam penentuan stage-nya atau penggambaran stage-nya sama seperti dalam pembahasan soal sebelumnya, yaitu di soal 15 atau di bagian part A. Kita tarik garis mendatar menuju kurva kesetimbangan atau equilibrium, kemudian tarik ke bawah menuju ke garis operating line atau garis diagonal yang membentuk sudut 45 derajat. Nah, nanti digambarlah stage-stage tersebut dan didapatkan sejumlah 8 stage secara teoritis yang dibutuhkan pada total reflux. Dan terselesaikanlah part C, yaitu di mana jumlah teoritis dari tray pada total reflux sebanyak 8. Jadi di soal 11.64 ini yang pertama adalah yang part 1 ini ada pada kondisi minimum didapatkan sebanyak 16 tray, di mana 15 tray pada menara distilasi dan 1 tray pada reboiler. Sedangkan pada keadaan total reflux yaitu sebanyak 8 tray.